Halo teman-teman podcast Pah Kekem di episode kedua. Gua pengen diskusi bareng kalian di mana terkadang ada bumerang yang gak sengaja kita lakuin dan ini menghancurkan kehidupan kita. Ya, gue pengen cerita kalau misalnya di dalam era teknologi digital yang sekarang itu kayak sosial media itu memiliki pengaruh yang memang betul-betul sangat besar. Kita dapat mempengaruhi orang lain dan orang lain dapat mempengaruhi kita. Dan the pointnya itu adalah pengaruh. Kalau kita tanya sama Presiden Jokowi, Adolf Hitler pada zaman dulu, Martin Luther King, mereka itu memiliki definisi yang berbeda, tetapi poinnya itu sama. Coba kita lihat bagaimana mereka menerapkan pengaruh di dalam sejarah mereka, dalam kepemimpinan mereka, untuk mendapati betapa anehnya definisi pengaruh tersebut. Perbedaan yang nyata diawali dengan kata-kata. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang pengaruh, ada dua konsep yang memang betul-betul memiliki dampak yang sangat substansial, di mana ada satu orang melihat bahwasannya itu pengaruh ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Karena apa? Dengan pengaruh ini, seorang pemimpin bisa menghancurkan sebuah negara. Tetapi dengan pengaruh ini juga dalam objek yang sangat krusial bisa membangun, yaitu bagaimana caranya pengaruh ini bisa memberikan dampak sosial untuk kehidupan bermasyarakat untuk menuju yang lebih baik. Jadi ada dua poin di situ, di mana pengaruh untuk bisa menghancurkan dan pengaruh untuk bisa memperbaiki sebuah masalah atau memberikan dampak sosial untuk masyarakat. Jadi ada baik ada buruk. Yang gue pengen diskusin bareng kalian itu adalah what you do. Apa yang kita lakuin untuk bisa membuat pengaruh itu memang betul-betul bisa diterima di masyarakat. Dan bumerang apa yang selama ini sebetulnya kita lakukan yang membuat ada something, ada sesuatu yang akan kembali kepada diri kita yang memang betul-betul itu sangat krusial dan bisa merusak citra dan diri kita ke depannya. Di dalam buku Dale Carnegie, penulisnya Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People, itu pernah ngasih saran gini bro. Carnegie sebagai penulisnya itu ngasih saran gini. Saran yang diberikan, jangan pernah mengkritik, mengutuk atau mengeluh. Namun pada zaman sekarang dengan gampangnya kita bisa mengkritik orang lain. Pertama, you have a social media, kita punya social media, kita dengan gampang yang komen foto orang lain, misalnya foto cewek cantik, oh kamu udah kerutan sekarang, oh iya. Yeah. Habis itu misalnya kita komen sosial media Pak Presiden mungkin, ya Pak ini semua kebijakannya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Boleh, itu nggak salah, tetapi ada dampak yang akan terjadi kepada diri kita. Karena dasarnya setiap manusia itu tidak suka dikritik. Dan kita juga sebagai manusia itu gak suka dikritik, dikutuk, apalagi mengeluh. Pada zaman era sekarang, kita bisa melihat pengaruh-pengaruh itu tadi memberikan dampak yang besar terhadap diri kita. Terkadang ada rasanya diam itu lebih baik daripada berbicara. Kalau misalnya kita lihat sekarang, ada penelitian dari Prof. Point, sebuah studi yang dilakukan oleh Prof. Point pada tahun 2009 mengungkapkan bahwa dari perusahaan-perusahaan yang ada di Amerika Serikat,
dengan lebih dari 1.000 pegawai, 8%nya itu dilaporkan memecat seorang pegawai karena komentar orang tersebut di situs-situs seperti Facebook, LinkedIn. Lebih spesifik lagi adalah dengan dengan kritik yang diberikan di Facebook atau LinkedIn bisa memecat dan buat pekerjaan mereka itu selesai. Jadi bumerang yang tanpa kita sadari itu kembali kepada diri kita sendiri. Saat kita suka mengkritik orang lain, saat seolah-olah orang lain itu menjadi objek untuk dikritik, tanpa kita sadari, kita punya mulut dan kita punya kuping, dan mereka juga punya mulut dan mereka juga punya kuping. Di saat kita mengkritik mereka, menyerang, memfitnah mereka, tanpa kita sadari, mereka juga punya kuping untuk merasakan apa itu, dan punya hati yang tersakiti. Dan yang harus kalian sadari, mereka juga punya mulut. Jadi bisa terjadi timbal balik yang dimana mereka melemparkan itu kembali kepada Anda. Misalnya suatu saat nanti, misalnya lo punya teman dan lo ngejelek-jelekin teman lo ini, dan setelah itu one day lo butuh kerja, misalnya butuh kerja dan dia punya lowongan buat lo. Tetapi karena apa yang udah lo lakuin di masa lalu dengan mulut lo itu akan jadi bumerang. Dia akan memilih lo pantas atau enggak untuk bisa dibantu. Itu adalah contoh konkretnya. Terus setelah gua pelajari, ada sesuatu yang memang karena kebebasan yang diberikan sekarang di sosial media, orang seakan-akan menjadi lebih senang untuk mengkritik, untuk menghina, mencaci, memaki dengan gampangnya dengan telunjuk jari mereka di sosial media. Tetapi dampak ini yang lo gak sadar. Ada terkadang orang bisa menerima kritikan atau hinaan tersebut dengan lapang dada dan tidak peduli. Tetapi ada juga orang yang gak bisa menerima itu. Dia gak bisa terima itu. Karena apa? Karena mungkin tidak ada kesiapan mental yang mereka dapatkan. Jadinya yang harus lo lakuin adalah stop your bullshit. Gue pengen cerita tentang seorang presiden yang menggigit ludahnya sendiri, menggigit lidahnya sendiri, tapi untuk kebaikan. Mungkin lo kenal Presiden Amerika, Presiden Abraham Lincoln. Jadi gini bro, pernah terjadi namanya itu Perang Gettysburg. Itu terjadi pada 3 hari pertama bulan Juli tahun 1863. Di malam tanggal 4 Juli, Jenderal Robert E. Lee mulai mundur ke arah selatan. Sementara awan badai menurunkan hujan deras ke sepenjuru negeri. Gue pengen cerita nih. Saat Lee tiba di Potomac dengan pasukannya yang udah kalah, di hadapannya terdapat sebuah sungai yang permukaan airnya meninggi dan tidak dapat dilalui. Jadi Robert E. Lee udah kalah nih, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, dan mau lari pun ada sungai yang memang betul-betul sangat deras. Dan di belakang Jenderal Robert E. Lee ini ada pasukan Union Army yang sedang memenangkan perang. Robert E. Lee terjebak. Union Army pun mendapatkan kesempatan emas untuk membekuk pasukan Lee dan langsung mengakhiri perang. Tapi dengan kepercayaan diri yang penuh, Abraham Lincoln mengatakan kepada Jenderal George Smith,
untuk langsung menyerang Robert E. Lee. Jenderal George Meade ini adalah Jenderal Union Army, bro. Dan bukan menghubungi Dewan Perang, sang presiden mengirimkan perintahnya melalui telegraf dan kemudian mengirimkan sebuah pesan istimewa kepada Meade agar dia langsung melakukan tindakan menyerang Robert E. Lee tadi. Meade ini Jenderal Union Army menghubungi Dewan Perang. Dia ragu-ragu, dia menunda-nunda, dia mengirimkan segala macam alasan melalui telegraf kepada sang presiden. Dan dia kasih alasan untuk Abraham Lincoln. Akhirnya sungai Potomac surut dan Lee pun menyeberangi sungai tersebut dan melarikan diri bersama dengan pasukannya. Ada kesempatan emas yang di depan mata tapi nggak mau diambil, ditunda-tunda sama Jenderal Meade ini. Abraham Lincoln sebagai presiden pasti naik pitam dong. Apa ini katanya? Serunya kepada siapa ya? Lincoln naik pitam akhirnya. Ya Tuhan, apa artinya? Mereka ada dalam jangkauan kita dan kita tinggal menyerbu saja untuk menangkap mereka, tetapi tidak ada yang bisa aku katakan atau lakukan untuk membuat pasukan kita bergerak dalam situasi tersebut. Seharusnya Jenderal Meade tadi, dia bisa mengalahkan Lee dengan gampang banget jika langsung pergi ke situ dan mencambuknya dengan tanganku sendiri. Dengan kecewa yang pahit, Lincoln biasanya tenang, duduk, dan menulis mengingat sejarah sebuah surat kepada Kaisar Meade. Jadi Lincoln sebagai seorang presiden udah nyuruh Jenderal Meade ini untuk menyerang Robert E. Lee. Untuk apa? Kalau Robert E. Lee ini diserang, perang Gettysburg atau perang sipil di Amerika itu selesai. Tapi Jenderal Meade ini nggak melakukan itu. Dan kisahnya di sini, Abraham Lincoln menulis surat untuk Jenderal Meade. Jenderal yang terhormat, katanya di dalam surat ini. Saya tidak yakin Anda menyadari seberapa buruknya peristiwa kaburnya Lee itu. Dia berada di dalam jangkauan kita dan bersama dengan kesuksesan yang lainnya yang kita raih. Penangkapannya akan mengakhiri perang ini. Sebaliknya perang akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang tidak jelas. Jika Anda tidak bisa menyerang Lee dengan baik di hari Senin yang lalu, bagaimana Anda bisa melakukannya di bagian selatan sungai, di mana Anda hanya bisa membawa sedikit prajurit bersama Anda, tidak lebih dari 2/3 dari jumlah prajurit yang bersama dengan Anda saat ini. Tidak ada alasan untuk mengharapkan Anda berhasil, dan saya tidak berharap Anda bisa membawa banyak perubahan saat ini. Kesempatan emas sudah lenyap, dan saya sangat kecewa karenanya. Abraham Lincoln menulis surat kekecewaan ini. Surat tersebut seharusnya ini udah dikirim sama Lincoln. Dan apa yang lo tahu? Surat kekecewaan Lincoln terhadap Jenderal Meade karena udah membiarkan Jenderal Robert E. Lee kabur dan perang Gettysburg terus berlanjut. Ini adalah pesan kekecewaannya. Apa yang harus kita tahu? Surat kekecewaan Lincoln ini nggak pernah dikirim ke Jenderal Meade. Udah tinggal kirim doang nih. Apa yang membuat seorang Abraham Lincoln nggak mengirimkan surat kekecewaan kepada seorang Jenderal Union Army yang udah menyia-nyiakan kesempatan? Apa? Dan surat ini ditemukan di berkas-berkasnya Abraham Lincoln setelah the best president Amerika ini wafat. Menurut kalian apa yang membuat kenapa Abraham Lincoln gak mengirimkan surat ini? Menurut gue Presiden Lincoln itu adalah master komunikator. Jadinya kalau kita bisa ngambil perspektif pribadi kita,
Kalau Abraham Lincoln mengirimkan surat ini, pengaruhnya itu akan berkurang. Memang Abraham Lincoln kalau mengirimkan surat ini, dia menang dengan kata-kata, tetapi dia hancur karena pengaruh. Pengaruhnya akan hilang. Kenapa bisa pengaruhnya hilang? Pertama, kalau misalnya kita melihat dari silsilah buku ini, Lincoln tahu bahwa Jenderal Meade baru saja ditunjuk menjadi Komandan Army of the Potomac hanya beberapa hari sebelumnya. Dia juga tahu bahwa Meade memiliki beberapa kisah kepahlawanan yang sukses. Pasti Meade berada dalam tekanan yang berat dengan tambahan beban di antara dirinya dan para prajuritnya yang menanti perintah darinya. Jika Lincoln tidak menghiraukan semua itu dan mengirimkan surat yang ditulisnya, dia pasti memenangkan perang kata-kata ini. Tetapi dia kalah di dalam perang pengaruh. Bukan berarti Jenderal Meade tidak pantas dikritik atas kesalahannya. Tapi Lincoln belajar. Lebih baik dia diam untuk bisa menang ke depannya daripada dia berbicara tetapi merusak pengaruhnya. Gitu. Dan kalau dia mengirimkan surat itu, pasti terjadi konflik. Dan ini tidak akan pernah menyelesaikan perang, malah membuat perang ini berkelanjutan, dan pengaruh Abraham Lincoln sebagai seorang presiden itu akan lebih turun pengaruhnya. Yang bisa lo ambil kesimpulan dari cerita ini adalah, terkadang diam dan membiarkan itu menjadi sebuah solusi. Dan terkadang nggak semua peristiwa bisa kita respon dengan kata-kata. Terus dari keseluruhan podcast kita hari ini, yang harus lo ketahui adalah, kubur bumerang lo. Kritik, hinaan, black speech, itu nggak ada gunanya. Itu hanya bumerang yang akan buat lo rusak di masa yang mendatang. Diam itu terkadang emas. Bumerang akan datang tepat pada waktunya, kayak gitu. Jadinya yang pengen gue poin dari podcast kita hari ini adalah, kubur bumerangmu. Jangan pernah menghina. Karena pengaruh yang kau berikan bisa berdampak buruk bagi kehidupan orang lain. Dan kau juga punya pengaruh yang bisa membuat orang lain bisa hidup lebih indah. Dengan apa? Dengan setiap kata yang kau tuturkan di dalam mulutmu, itu memberikan pesan yang aktif, pesan yang positif daripada pesan yang negatif. Thank you so much for the podcast today. Gua berharap kalian mau dengerin terus podcast dari Pah Kekem. Dan gua harap podcast yang gua kasih bisa memberikan dampak yang positif untuk kita semua. See you the next podcast. Pah Kekem. Bye-bye.